Qulna liman, kemudian kita bertanya kepada Rasulullah, liman, bagi siapa ya Rasulullah? Ya. Jadi kalau kita telisik dalam kamus, nasihat nasoha itu berarti khalasa wa khata. Khalasa itu adalah tulus, ya. Tulus menyampaikan nasihat, tulus memperbaiki. Khata itu adalah menjahit yang robek, yang luka, ya, yang rusak. Jadi tujuan dari nasihat itu adalah tadi itu, ada ketulusan untuk memperbaiki saudara kita. Demikian juga ada ketulusan untuk menjahit, untuk menutupi luka atau kerusakan dari saudara kita. Ini adalah bentuk dari ukhuwah, ya, persaudaraan sesama muslim. Maka Tamim mengatakan kulna, kemudian kita berkata kepada Rasulullah, bagi siapa ya Rasulullah nasihat itu? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa amatihim. Agama itu adalah nasihat. Nasihat tentang apa? Karena nasihat itu adalah petunjuk tentang kebaikan. Yaitu kemudian Rasulullah SAW menyebutkan hal-hal yang pokok dalam agama ini, hal-hal yang pokok bagi keselamatan kita dunia dan di akhirat. Apa saja itu? Berisi tentang apa saja nasihat, petunjuk kebaikan tentang apa saja? Yang pertama adalah tentang Allah, agar kita ini kenal Allah. Agama itu berisi nasihat-nasihat tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pokok bagi kita. Kenapa? Karena tadi sebagaimana perkataan Imam Junaid tadi, kita dianggap ilmu kita ini enggak ada manfaatnya. Tidak dianggap berilmu, tidak memiliki ilmu sama sekali kalau kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang pokok, ya. Karena ini sumber keselamatan kita, sumber rezeki kita, sumber kebahagiaan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita ilmui tentang Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah agama ini menjelaskan tentang hak rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan kita, zat yang mengatur kita, zat yang membagi rezeki kita, ya. Jadi tauhid rububiyah ini harus kita dalami dulu. Agar apa? Agar kita tidak salah alamat, ya. Tidak salah alamat kepada Pak Pos. Yang ngirim kita itu adalah si fulan, ya. Kemudian melewati Pak Posnya ini. Jangan sampai kita kemudian hanya berterima kasih kepada Pak Posnya, kemudian lupa kepada yang ngirim. Jadi yang mengirimkan rezeki kepada kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mengirimkan kebahagiaan kepada kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Lewat siapa? Lewat istri kita, lewat anak kita, lewat orang tua kita. Ya, jangan sampai kemudian kita ini hanya tadi karena kita dikelilingi orang-orang baik, kita lupa siapa yang mengirim mereka kepada kita. Ya. Itu hak rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita harus mengilmui tentang hak uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita meyakini bahwasanya Allah yang menyiapkan segalanya, Allah yang ngatur untuk kita semua, maka hak Allah Subhanahu wa taala adalah wajib kita ibadahi. Ya. Kita wajib sholat, wajib doa, wajib macam-macam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tadi, ya, itu hak Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita. Ya. Dan itu pun hanya sebagai simbol saja. Artinya Allah meminta dari kita itu bukan semua kita. Ya. Tidak semua kita 24 jam full harus ibadah kepada Allah. Tapi kan hanya sebagian. Waktu yang kita pakai untuk sholat paling berapa menit?
Harta yang wajib kita sedekahkan, yang wajib kita zakat, keluarkan zakatnya paling cuma seberapa? Sebagian saja. Ya. Cuman yang sebagian ini kita sering melupakannya. Kemudian yang ketiga adalah jangan lupa ya tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu adalah zat yang paling suka untuk dipuja dan puji. Ya. Maka jangan lupa kita ini membasahi lisan kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah ini maha tadi, ya. Allah yang paling berhak untuk dipuji. Makanya dalam Al-Qur'an dan Sunnah Allah dan Rasulnya mengajarkan kepada kita nama-nama Allah yang paling bagus, Asmaul Husna. Apa kewajiban kita terhadap hal tersebut? Yaitu kita sering menyebutnya, ya. Mengisi waktu kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah jalan cinta untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga nasihat tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pokok, ya. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan yang pokok-pokok, yang mana ini menjadi kewajiban kita di dunia dan nanti akan ditanya di akhirat. Karena yang ditanya ya cuma tentang itu. Ya. Yang ditanya itu pelajaran madrasah kita, pelajaran TPA kita. Apa kurikulum pelajaran madrasah dan TPA kita? Ya Allah. Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Rasulullah. Apa kitabmu? Al-Qur'an. Itu ya, gampang. Terkadang orang itu sekolahnya terlalu tinggi sehingga pelajaran MI-nya itu lupa, ya. Sudah tidak membahas tentang Allah, bahasnya tentang filsafat, tidak membahas tentang Rasulullah, tidak membahas tentang Al-Quran. Kenapa? Karena sudah bingung dengan pemikiran-pemikiran, ya. Jadi Rasulullah SAW ketika ditanya agama ini berisi nasihat untuk apa? Untuk yang pokok-pokok. Jangan lupa tentang Allah, tentang Rasulullah. Bagaimana kita harus mengidolakan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah itu diutus untuk menjadi teladan bagi kita.